Magdalena de la Cruz atau Magdalena dari Salib, lahir di Cordoba, Andalusia, Spanyol, pada tahun 1487. Magdalena kecil baru berusia 5 tahun. Dia sudah dikenal di kota ini karena pengabdiannya yang luar biasa dari seorang anak seusianya. Menurut pengakuannya pada masa itu, ketika dia sedang berdoa di gereja, dia mendengar musik yang sangat indah. Kemudian seorang pemuda cantik, dengan rambut hitam tebal muncul di hadapannya, mengenakan jubah berkilau sehingga dia harus menutup matanya. Mendengar ceritanya, beberapa orang percaya bahwa sosok itu adalah Yesus. Berita ini menyebar ke seluruh Cordoba, dan banyak orang yang ingin melihat Magdalena kecil. Menyelami kisah ini, melihat kondisi saat itu, sulit bagi kita untuk menyimpulkan apakah itu rahmat mistik dari Tuhan sesungguhnya, atau dari setan. Karena godaan setan pasti datang pada setiap orang suci, dan bagi Magdalena, membedakan karunia dan rahmat mistik yang nyata itu sangatlah sulit di usianya masih sangat muda, pada periode di mana Magdalena menunjukkan kesalehan sejati dan pengabdian yang mendalam, dengan ketulusan dan kesederhanaan seorang anak kecil, walaupun pada akhirnya kita tahu bahwa dia membuat perjanjian dengan iblis. Tapi kapan itu dimulai, masih jadi sebuah perdebatan. Tapi pasti ada suatu titik di mana penampakan surgawi melambat atau bahkan berhenti sama sekali, dan beralih pada penampakan setan. Pada saat itu, Magdalena kecil menjalani kehidupan sederhana bersama keluarganya yang miskin. Magdalena memiliki kesopanan dan perilaku yang patut dicontoh. Penglihatan tersebut terus berlanjut, satu demi satu, dan seiring berjalannya waktu hal ini menarik perhatian banyak orang. Pada suatu hari dia meninggalkan rumahnya untuk berlindung di gua terdekat, di mana dia sekali lagi jatuh ke dalam ekstasi. Ketika dia terbangun, dia menemukan bahwa dia secara ajaib telah dipindahkan kembali ke tempat tidurnya oleh malaikat pelindungnya. Pada suatu saat, dia ditemui seseorang yang dia yakini sebagai Yesus, memintanya untuk mengurangi asketismenya atau tapa, agar tidak membahayakan kesehatannya yang kecil dan rapuh. Dia melayang ke gereja untuk berterima kasih kepada Yesus. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan seorang pria yang pincang parah. Ia meminta orang itu untuk mengulurkan tangannya, untuk menaiki tangga gereja. Baru saja menaiki beberapa anak tangga, orang itu bisa berdiri tegak dan dengan sangat terkejut dan gembiranya, dia berlari melintasi seluruh kota sambil berseru bahwa dia telah disembuhkan. Magdalena sendiri masuk ke gereja lalu mengalami ekstasi yang mendalam. Seseorang datang mencarinya dan menyadari bahwa dia melihat sebuah penampakan. Dia melihat pantulan di mata Magdalena, langit dan apa yang tampak seperti Tritunggal Maha Kudus yang dikelilingi oleh persekutuan para kudus. Tak lama kemudian, seorang bisu juga diduga menerima ucapannya melalui perantaraannya. Pada tahun 1497, di usia 10 tahun, Magdalena cukup cantik. Dia menyembunyikan dirinya di balik gaun hitam panjang. Sebagai penebusan dosanya, suatu hari dia mencoba menyalip dirinya di dinding kamar. Dia memaku kedua kakinya, lalu tangan kirinya, darahnya mengalir deras. Dia pingsan karena rasa sakitnya. Dagingnya robek, dia terjatuh, 2 tulang rusuknya patah. Orang tuanya memanggil dokter dan dokter membalut semua luka kukunya. Dia berkobar keinginannya untuk menderita demi pemulihan dosa, berulang kali melepas perbannya agar lebih menderita, dan hal ini memperparah sakitnya. Pada hari Sabtu Paskah tahun 1497, Magdalena terbaring dan tampak sekarat, karena infeksi dari luka penyalibannya yang gagal. Pada tengah malam, dia menjerit keras lalu menanggalkan pakaiannya. Dan dia menyatakan bahwa dirinya sudah sembuh. Dia mengatakan bahwa Yesus sendirilah yang baru saja datang menampakkan diri dan menyembuhkannya. 3 bulan sebelum komuni pertamanya, Magdalena berhenti makan, sampai pada hari Minggu komuni kudus itu tiba. Ajaibnya dia tetap sehat. Pada hari itu, saat konsekrasi dia menangis dan bersujud lama. Ketika keluar dari gereja, dia menjelaskan bahwa Tuhan sendirilah yang memasukkan ekaristi ke dalam mulutnya, tanpa harus mendekati pastor. Di usia 16 tahun, Magdalena membuat banyak orang takjub karena pengabdian dan penebusan dosanya yang luar biasa.
Banyak orang melihatnya sebagai orang suci yang hidup, ketika dia mencambuk dirinya hingga berdarah untuk penebusan dosanya, yang mengejutkan banyak orang. Lukanya sembuh secara ajaib pada keesokan harinya. Pada usia 16 tahun ini tubuhnya tampak sangat sehat, kecuali 2 jari yang tidak bertumbuh, ukurannya lebih kecil dari kelingking anak kecil. Ada yang mengatakan bahwa kedua jari itu disentuh Kristus pada saat dia masih anak-anak. Di tahun 1504, pada usia 17 tahun, Magdalena akhirnya memperoleh hasrat terbesar dalam hidupnya, menjadi biarawati Fransiskan putri rohani Santo Fransiskus dan Santa Clare. Karena reputasinya dalam kekudusan, ia diterima di biara Fransiskan Santo Elizabeth para malaikat di Cordova atau Convento de Santa Isabel de Los Angeles. Dia menginspirasi banyak biarawati. Namun kehidupan spiritualnya sangat berlebihan. Dia menyiksa parah dirinya, memikul salib yang berat di sekeliling biara, mencium kaki teman-temannya, dan berhenti makan sama sekali. Tampaknya dia hidup hanya dengan komuni kudus. Semua ini memprihatinkan. Namun ia terlihat sangat saleh. Setelah beberapa tahun menjadi postulan, pada tahun 1509, pada usia 22 tahun, ia sudah memiliki reputasi sebagai orang suci, dan oleh karena itu diputuskan dan diperbolehkan untuk mengambil sumpahnya sendirian saja. Akhirnya hari upacara besar pun tiba. Uskup Agung duduk di singgasananya yang ditutupi oleh beludru yang disulam dengan indah. Dia diberi gelar sebagai Suster Magdalena dari salib. Hal ini untuk mengenang penyaliban heroik di masa mudanya. Upacara dimulai dan dia maju ke depan dan berlutut di luar tempat suci, dan menunggu untuk mendengar pidato kardinal. Namun alih-alih menasihati novis seperti biasanya, kardinal malah secara terbuka justru meminta doa dan perlindungan dari Magdalena untuk mendukung dirinya sendiri dan keuskupan. Selanjutnya di Kyrie eleison, sesuatu yang sangat luar biasa terjadi. Seekor merpati, yang tampaknya turun langsung dari langit-langit katedral yang tinggi, menarik perhatian semua orang. Merpati itu hinggap di bahu Magdalena, dan sepertinya berbicara di telinganya, lalu naik ke tembok pembatas, dan tetap di sana seolah-olah mengawasi sampai upacara berakhir. Kemudian merpati itu terbang keluar gereja dan mereka pun berlari mengikutinya. Melihatnya terbang lurus ke atas, hingga tertutup langit di atasnya. Peristiwa ini pun menyebar ke seluruh negeri. Seiring berjalannya waktu Suster Magdalene de la Cruz mulai banyak menunjukkan kemampuan yang luar biasanya. Meskipun ia hampir tidak pernah keluar dari biara, tapi sepertinya dia mengetahui banyak hal yang terjadi di Cordoba dan di tempat lain, khususnya di biara Fransiskan yang berdekatan, dan di rumah-rumah bangsawan di Cordoba. Dia masih sering mengalami ekstasi, juga sering mendengar gumaman lembut dari kata-kata yang tidak diketahui dan juga erangan penderitaan. Ketenarannya terus menyebar ke seluruh Spanyol dan luar negeri. Pujian, ucapan syukur dan permintaan bantuan rohani serta doa pada Magdalena dari salib mengalir deras dari seluruh penjuru negeri. Sumbangan yang melimpah juga mengalir, dan biara Magdalena menjadi penuh dengan aktivitas nubuatan Magdalena, serta karunia mistik yang luar biasa dari Suster Magdalena muncul. Dia juga dapat meramalkan masa depan. Pada tahun 1515, ia meramalkan kematian Raja Ferdinand pada tahun berikutnya. Dan itu terjadi. Juga perwalian Kardinal Francisco Jiménez de Cisneros atas kerajaan Kastilia. Sebagai tanda terima kasih, Kardinal Jiménez memberikan sebuah ostensori berwarna merah terang yang indah. Ini menambahkan kekaguman dari sesama suster dan umat lainnya. Pada tanggal 25 Maret tahun 1518, di Hari Raya Kabar Sukacita, Magdalena memberitahu kepala biaranya. Magdalena menyatakan bahwa dia mengandung anak Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Melihat skandal besar ini yang pasti akan memicu berita besar, kepala biara memerintahkan Magdalena untuk diam pada saat ini, sambil dia berdoa memohon bimbingan selanjutnya dari Tuhan. Seiring waktu kepala biara diam-diam mengawasi Magdalena dan dia melihat bukti yang jelas, karena perut Magdalena terlihat membulat, yang suatu saatnya mereka tidak lagi dapat menyembunyikannya. Apakah ini perbuatan Roh Kudus atau perbuatan seseorang? Para biarawati terpecah.
Di satu sisi ragu dan di sisi lainnya ada yang percaya pada kehamilan ajaib Magdalena, karena ini adalah hal luar biasa yang belum pernah terjadi di luar perawan Maria yang terberkati, dan tidak ada satupun dalam kitab suci yang menunjukkan kelahiran Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Meskipun kebanyakan orang meragukan, tapi banyak juga yang percaya kesuciannya. Dan kemudian ada banyak sumbangan dermawan yang telah mengalir untuk menghormati orang suci yang hidup ini. Dan banyak sekali individu yang meminta perantaraan dan doanya. Kehamilan supernatural ini tampaknya tidak terbayangkan, menjadi sangat penting, karena mukjizat seperti itu tidak diumumkan dalam kitab suci. Di sisi lain, ada juga banyak orang yang mengatakan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang misterius, dan bahwa Yang Maha Tinggi telah mencurahkan segala macam rahmat yang luar biasa kepada hamba-Nya yang rendah hati ini. Dia yang kelihatannya luar biasa salehnya dan selain itu dia tidak pernah meninggalkan lingkungan biara. Terhadap hal ini, orang-orang yang ragu menjawab bahwa dia menerima bapa pengakuannya sendirian, dan juga bahwa jeruji di pagar biara berjarak sangat lebar sehingga memungkinkan orang melewatinya. Tapi mereka bersumpah diam, namun akhirnya berita luar biasa ini menyebar juga ke seluruh Cordova dan luar negeri. Namun Magdalena menanggapinya dengan sikap acuh tak acuh. Bahkan dia kelihatan lebih saleh lagi dalam mempraktikkan kebajikan. Dia melipat gandakan beratnya penebusan dosa, berjalan tanpa alas kaki di atas pecahan kaca dan memukul punggung dan bahunya dengan benda penyiksaan yang parah, juga disiplin cilis yang berat. Mendengar berita tersebut, Uskup Agung Seville mengirimkan 3 bidan matron berpengalaman. Setelah memeriksanya dengan cermat, mereka menyimpulkan biarawati benar-benar hamil, namun keperawanannya masih utuh. Doa syukur memancar di semua gereja dan di seluruh negeri. Pada malam Natal 1518 nanti, Magdalena menegaskan bahwa dia akan melahirkan. Sebuah rumah kecil di ujung taman disiapkan untuknya. Menurutnya, malaikat pelindungnya menganjurkan agar dia melahirkan sendirian, agar dia bisa lebih menderita tanpa bantuan manusia. Setelah tinggal di rumah kecil itu selama 3 hari, dan kemudian Magdalena menceritakan bahwa pada tengah malam Natal, dia melahirkan seorang bayi luar biasa yang memancarkan begitu banyak cahaya, seolah-olah saat itu tengah hari. Udara dingin di kamarnya tiba-tiba hangat secara ajaib dan anak ajaib tidak menderita kedinginan sama sekali. Saat itu anehnya, rambut Magdalena mulai tumbuh sangat cepat dan berubah dari warna hitam pekat, menjadi pirang paling terang dan memanjang, yang digunakannya untuk membedong bayinya, dalam kelembutan dan kehangatan. Sebagai buktinya, dia memotong beberapa rambut ikal pirangnya sebelum kembali normal. Para biarawati kemudian berebut untuk mendapatkan helai rambut ajaib itu untuk disimpan sebagai peninggalan berharga. Selanjutnya Magdalena de la Cruz menyatakan bahwa pada pagi hari setelah Natal dia mendapati dirinya sendirian. Anak kecil yang cantik itu telah tiada, tetapi payudaranya yang pecah-pecah karena menyusui bersama dengan semua stigmata yang baru-baru ini terjadi. Tanda persalinan masih ada di tubuhnya. Segera bidan matron dikirim lagi untuk memeriksa kebenaran fakta-fakta ini dan untuk memverifikasi bahwa keperawanan Magdalena tidak terpengaruh oleh peristiwa tersebut. Lagu Te Deum, yang hikmat, kemudian dinyanyikan di katedral dan sumbangan mengalir dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, beberapa orang terus bergosip, dalam upaya mengakhiri dari fitnah. Seorang biarawan pengusir setan datang ke biara. Pada suatu pagi, biarawati itu dalam keadaan ekstasi. Biarawan tadi menusukkan 2 jarum panjang ke tubuh Magdalena, satu ke kakinya, dan yang lainnya ke tangannya. Jarumnya menembus dalam, namun Magdalena tetap tidak peka terhadapnya. Tanpa reaksi apapun, ini menegaskan ekstasi yang dia rasakan adalah benar. Saat jarum dicabut, hanya sedikit darah mengalir dari lukanya. Magdalena mengaku menjalani puasa selama 11 tahun, tapi ada banyak orang yang mulai tidak mempercayainya. Kepala biara menugaskan 2 biarawati untuk menjaga ketat selnya secara bergilir. Suatu ketika Magdalena menghilang, dia dicari kemana-mana. Akhirnya ditemukan tertidur dekat air mancur. Biarawati yang menjaga sudah yakin bahwa mereka menjaganya dengan ketat. Magdalena mengaku bahwa dia dibawa oleh Santo Fransiskus ke sana. Karena pesona kesalehannya dan kemasyurannya,
Akhirnya pada tanggal 17 Februari tahun 1533, Magdalena terpilih sebagai kepala biara di hadapan pemimpin ordo. Sebagai pemimpin, Magdalena cenderung untuk melakukan praktik penebusan dosa yang berat, dan mendesak para biarawatinya untuk melakukan hal yang sama, dan ini membuat banyak biarawati menjadi takut dan gentar. Namun kekerasan ekstrim ini tampaknya tidak merusak nama dan pengabdiannya. Dia bahkan terpilih kembali untuk kedua kalinya. Meski mendorong penebusan dosa dan mati raga yang berat, tapi di sisi lain ia melonggarkan beberapa aturan ordo. Dia membebaskan keharusan pengakuan dosa untuk kedepannya. Berdasarkan pengakuannya, ini adalah kemurahan dari Santo Fransiskus, pendiri ordonya, yang menampakkan diri kepadanya. Hal ini menyebabkan kegemparan tidak hanya di kalangan para suster, namun juga di kalangan para imam sendiri. Karena praktik seperti ini belum pernah terjadi di seluruh gereja Katolik di Spanyol pada saat itu. Dengan segala kontroversinya, Bunda Magdalena tetap saja dikagumi oleh orang-orang besar, seperti Permaisuri Isabel, Kaisar Charles kelima, juga Uskup Agung dan banyak lagi yang lainnya. Pada akhirnya mulai tumbuh keraguan sebagian para biarawati, karena ada muncul semacam pengakuan nubuatan cenderung mencemooh dan merendahkan sebagian para biarawati dari mulut Magdalena. Pada tahun 1542, ketika pemilihan kepala biara dilaksanakan, dia akhirnya dikalahkan Bunda Isabella dari Tritunggal Maha Kudus. Sebagai bentuk pemulihan atau mungkin juga sebagai pembalasan atas penghinaan dari Magdalena. Pada malam itu, dia menghukum Magdalena untuk membuat tanda salib di lantai dengan lidahnya sebanyak jumlah ubin di ruang makan. Pada saat menjalani hukumannya Magdalena jatuh ke dalam ekstasi. Sekarang, dia ditinggalkan di ruang makan hampir sepanjang malam. Dia akhirnya kembali ke selnya sendiri. Keraguan yang terus meningkat. Magdalena kembali dicurigai menerima makanan secara sembunyi-sembunyi, meskipun dia masih mengaku berpuasa setiap hari. Selama lebih dari 30 tahun hingga saat itu. Apalagi, pada suatu hari, ditemukannya sebuah kotak besi kecil berisi wafer komuni di bawah tempat tidur Magdalena. Ini membuktikan bahwa mukjizat komuni spontan, yang diulang berkali-kali di masa lalu, hanyalah tipuan. Pada tahun 1543, dia jatuh sakit parah. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kepala biara untuk mewajibkan dia membuat pengakuan umum sepanjang hidupnya. Namun pada saat Bapa pengakuan mengenakan stola sebagai persiapan pengakuan dosanya, Magdalena langsung kejang-kejang. Sang imam mencurigai adanya kehadiran setan, maka dia pun memanggil seorang dokter yang juga ahli dalam kehidupan spiritual. Dia memperhatikan Magdalena pada salah satu ekstasinya. Bola mata Magdalena liar. Itu salah satu tanda khas dari ekstasi. Namun ketika dia menusuknya dengan jarum yang dicelupkan ke dalam air suci, Magdalena mengerang kesakitan. Hal ini segera menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran bahwa suster Magdalena dirasuki setan. Seiring waktu, sakit Magdalena semakin parah. Di luar kebiasaannya, sekarang dia merasa khawatir dan meminta dokter untuk terus memberitahu dia tentang perkembangan penyakitnya. Sampai suatu hari di bulan Desember dokter mengatakan padanya, "Kamu sedang sekarat, kamu tidak akan melihat Natal lagi." Karena sangat sedih, Magdalena tiba-tiba berguling di tempat tidurnya lalu bangkit dan mengeluarkan kata-kata misterius, 1544, 40 tahun. Seperti yang diumumkan, "Aku adalah anjing terkutuk, bawa aku ke neraka." Kemudian dia terjatuh ke tempat tidurnya, melontarkan hujatan yang menjijikkan, lalu terangkat ke udara, dan kemudian jatuh ke tempat tidur berulang beberapa kali. Kepala biara memutuskan untuk memanggil seorang imam yang sangat tua dan berpengalaman, Pastor Don Juan dari Cordova. Lelaki tua itu memandangnya dan memerintahkan, "Aku memerintahkanmu dalam nama Yesus untuk meninggalkan wanita malang ini dan berani menyebut namamu." Setan itu pertama-tama mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Akhirnya diketahui namanya adalah Balban. Kemudian selama eksorsisme ditemukan bahwa setan lain lagi bernama Patorio juga mempengaruhi dirinya. Tawa setan semakin menggelegar, kata-kata yang diucapkannya sangat mengerikan. Setan mengaku bahwa dialah penyebab semua kekacauan selama bertahun-tahun di biara ini.
dan bersumpah bahwa ia akan kembali. Berita ini menyebar pertama kali di semua kalangan dan penduduk kota Cordova, hingga kemudian ke seluruh Spanyol. Selanjutnya, Kardinal Juan Pardo de Tavira mengutus seorang penyidik. Dia jauh lebih muda dari Pastor Don Juan. Dia mengungkapkan bahwa pemuda cantik berambut hitam yang muncul di hadapan Magdalena pada usia 5 tahun sebenarnya adalah iblis. Iblis menjanjikan ketenaran dan rasa hormat dari semua orang, jika Magdalena bersedia untuk selalu mematuhinya. Iblis juga yang menyentuh kedua jarinya, yang kemudian berhenti tumbuh. Iblis pula yang mengajarinya akal-akalan wafer, dan dia membantunya dengan simulasi ekstasi. Tangisannya di malam hari sama sekali bukan karena cinta kasih kepada Sang Pencipta, melainkan oleh belayan jahat iblis. Setelah pastor penyelidik mendengar semua pengakuan yang mengerikan itu, Suster Magdalena mulai menghinanya dengan kata-kata keji dan menjijikkan, kemudian mulai berguling-guling di lantai selnya, dan menggigit apapun yang dia bisa. Dia melakukan pose tidak senonoh dan menirukan semua perbuatan keji yang telah dia lakukan dengan Balban selama hampir 40 tahun. Inkuisitor atau penyidik meminta para biarawati yang berpengalaman untuk tinggal di koridor, untuk mendokumentasikan perkataan Magdalena yang keluar dari mulutnya, dan kemudian menjadi saksi. Dari sini, kasus Suster Magdalena de la Cruz didokumentasikan dengan baik dan dipersiapkan dengan cepat. Interogasi merupakan bagian dari eksorsisme ini sedang berlangsung. Balban enggan dikeluarkan dari Magdalena. Cara yang paling jahat yang digunakan iblis untuk masuk adalah ketika Magdalena masih kanak-kanak. Meskipun pada dasarnya Magdalena menginginkan pengabdiannya pada Tuhan kita, tapi iblis merampasnya. Namun, kita akan segera melihat bagaimana kemenangan Tuhan pada akhirnya. Diketahui juga bahwa ketika Magdalena menjadi dewasa, iblis Balban tidak lagi menyaru sebagai seorang pemuda cantik, tapi Balban muncul dalam kabut berkilauan yang mengembun dan muncul dalam wujud seorang pria yang sangat tinggi dengan rambut panjang dan memancarkan cahaya kemerahan. Ketika Magdalena berteriak, "Yesus!" iblis yang mengangkatnya itu pun menjatuhkannya ke tanah. Karena tangan iblis terbakar, iblis bermetamorfosis di hadapannya, dari manusia menjadi binatang yang keji dan mengerikan. Biarawati yang kerasukan itu menggambarkan iblis memiliki hidungnya yang lebar dan rata, tanduknya yang bengkok, dan mulutnya yang ompong. Dia memerintahkan Magdalena menjadi istrinya, dan dia meyakinkannya dia tidak akan kehilangan keperawanannya, dan dia berjanji bahwa kesuciannya hanya akan tumbuh seiring dengan kebahagiaan bersamanya. Akhirnya Magdalena menyerah mengikuti kemauan iblis. Selanjutnya dia mengaku bahwa iblis jugalah yang datang untuk memberinya makan secara diam-diam. Dia telah membuatnya hamil dengan seekor ulat yang mengerikan, yang keluar dari tubuhnya dengan angin kencang pada malam Natal itu, sebelum berubah menjadi Balban, dan menguasainya kembali dengan kekuatan yang lebih hebat. Kejadian ini membuat geger gereja dan membuat orang merasa ngeri, di mana orang yang selama ini mereka anggap suci ternyata kekasih iblis. Meskipun ada beberapa orang suci dan terkenal, tidak tertipu olehnya, seperti Santo Ignatius Loyola yang agung, atau Santo Yohanes dari Avila. Meskipun sekarang Magdalena sudah bebas dari setan atau iblis, namun pada tanggal 3 Mei tahun 1546 Magdalena diadili oleh pengadilan agama. Penyidik agung pengadilan agama adalah Kardinal Jimenez. Magdalena dipindahkan ke penjara Alcazar untuk penyelidikan selanjutnya. Kesimpulannya setan Balban dan Patoriola yang dipersalahkan. Magdalena kini berusia 61 tahun. Dia sangat menyesal atas semua yang dia lakukan. Dia memohon agar pengadilan segera mengakhiri penyiksaannya dan menyerahkannya ke api penyucian. Namun pengadilan memutuskan terbalik. Karena usianya sudah lanjut, ia mengaku dengan tulus dan sungguh-sungguh bertobat, dan iblislah yang bersalah. Ia pantas diampuni dengan hukuman diringankan. Para hakim akhirnya memutuskan bahwa Suster Magdalena harus dibawa ke tiang perancah dengan mulut disumpal, tali gantungan di lehernya, dan lilin di tangannya. Dia harus tetap terlihat di sana agar dapat dilihat semua orang selama periode Misa Agung, dan harus menyangkal kesalahannya selama 3 bulan, tanpa mengenakan cadar, hingga berakhir semua aktivitas biara.
Dia menolak hukuman itu dan bertobat sambil menangis. Di depan katedral yang dia bangun berkat penipuannya dalam persatuan dengan dua iblis. Dia juga diperintahkan untuk pergi ke biara Fransiskan lain di Burgos, di mana dia menjalani tahun-tahun yang panjang, pertobatan dan penebusan dosa, tanpa pernah terjerumus lagi. Suster Magdalena de la Cruz meninggal pada tahun 1560 pada usia 74 tahun. Demikianlah kisah pertobatan seorang Suster Magdalena yang terikat janji dengan iblis selama hampir 40 tahun. Meskipun saat ini, nama Suster Magdalena dari salib ini hampir terlupakan kisahnya. Namun berkat seorang pengacara dan penulis besar, Maurice Garcon, dengan mendokumentasikan kisah pertobatan luar biasa dari seorang Suster Magdalena dari salib, sehingga sekarang ini orang masih bisa mengenalnya. Ada pelajaran penting yang dapat kita petik dari kisah ini. Betapa luar biasanya iblis mampu menyaru menjadi sesuatu yang amat manis, bahkan tampak hampir sama seperti Tuhan kita, walaupun pada akhirnya kemenangan berpihak pada kebenaran. Untuk itu perlunya kehati-hatian kita dalam melangkah. Ingat dan bersandarlah pada Tuhan kita Yesus Kristus, untuk selalu menuntun kita. Amin.